Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo guys, jadi aku Aziza dari kelompok BPJS. Untuk melengkapi tugas akhir KKN aku, kita lagi ada di SMK Jakarta Timur 1. Sebelumnya aku kenalin dulu ya anggota-anggota aku. Di sini ada kameramen kita yang paling ganteng, Ahmad Yafi. lalu Mafi, Tika yang gemoy, Sylvia. Jadi kakak-kakak kita semua di sini akan membahas bullying di lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif di dalam pembelajaran. Perkenalkan, kami dari Stima ini, tapi kami udah upgrade jadi universitas yang sekarang jadinya Uniba, yaitu Universitas Mitra Bangsa dari Pasar Minggu. Dekat stasiun. Kalau ada yang mau daftar bolehlah calling kita. Daftar Kak. Promosi ya, promosi sedikit nggak apa-apa. Oke, kita perkenalkan satu-satu dulu ya sama kakak-kakak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, kece-kece. Iya. Pertama sama saya, nama saya Atika. Bisa dipanggil dengan Kak Atika. Setelah saya ada Kak Silvi, boleh saya dulu. Ada Kak Jija, setelah saya ada Setang, ada Kak Novi, ada si Aak tadi. Halo. Yang gak bisa ya. Ayu nih. Masker yang paling ganteng. Terima kasih. Ini kita akan menyampaikan materi tentang bullying ya. Mungkin udah lumrah ya di sekolah atau di kuliah juga sama ya. Itu udah hal yang bukan lagi. Di sini definisi bullying sendiri itu kan merupakan perbuatan yang negatif ya, atau perilaku agresif yang berasal dari satu orang atau mungkin lebih, dan itu pun terjadinya tidak sekali, dua kali, bahkan berulang kali, dimana tujuannya itu mereka untuk mengganggu beberapa atau salah satu anak orang yang lebih lemah dari dia sendiri. Bisa terjadi juga dalam bentuk verbal atau kata-kata, misalnya kayak ejekan nama atau nama orang tua, kadang suka diejek juga kalau misalnya lagi di kelas, terus seperti ancaman, bahkan ada juga yang dia merasa lebih kuat dari orang yang dia bully, seperti melakukan fisik, misal memukul atau dan lain sebagainya. Coba kalau berdasarkan dari yang tadi Reva sebutkan, dipikirin di saat orang dia tidak antisosial, menyendiri dan jadi bullying oleh beberapa orang, dari kelompok atau grup. Menurut kamu penanganan dari pada kalau tujuan berarti kan dia sendiri ya kan? Iya. Jadi kalau sendiri tergantung dari orangnya. Tergantung dari orangnya. Ya, kalau misalkan tipe dia orang emang dari dirinya suka menyendiri, tentu itu juga silakan. Tapi cara menanganinya itu ya kebiasaan dia dalam hal yang apa ya, yang suka sendiri aja. Kayak misalkan contohnya dia nih sering banget sendiri nih, jadi kebiasaan aja dari dia yang bisa bersosialisasi untuk berteman. Nah berarti dia emang kebiasaan sendiri Kak. Iya. Kalau penanganannya itu ya. Iya, menurut saya. Kalau penanganannya mungkin yang tadi Kak Farel sama Kak Reva sebutkan, ya memang itu sering terjadi ya. Penanganannya mungkin di setiap kelas itu kan selalu ada ketua kelas ya. Di sini ada yang menjadi ketua kelas, ketua OSIS gitu. Ketua OSISnya siapa? Nah ya mungkin dari OSIS kan organisasi sekolah ya. Untuk kelas mungkin ya, di saat orang itu antisosial atau sering sendiri, mungkin ketua kelasnya sendiri juga kalau misalnya tidak terjadi masalah yang sangat fatal atau tidak mengganggu diri dia
sendiri mungkin ya sebagai ketua kelas harusnya merasa memiliki tanggung jawab ya, karena dia pemimpin di kelas. Mungkin itu jarang ada yang peduli ketua kelas kan minta tanda kawan Ketua kelasnya juga bodo amat ya. Jadi terjadi gitu saja ya. Mungkin dari ketua kelasnya juga kan seperti itu, mungkin kalau misalnya seperti itu mungkin bisa dari kita, nggak mungkin kan semua orang dalam satu kelas bully dia kan nggak mungkin ya. Mungkin ada beberapa orang atau banyak orang di situ yang dia merasa peduli terhadap orang tersebut, dan nggak apa-apa, kita sebagai pribadi yang baik, lebih baik mungkin jika ketua kelasnya sendiri tidak bisa memahami, mungkin nggak apa-apa kita ajak aja. Aku juga dulu pernah pas SMA gitu, ada satu orang yang dia itu jarang banget ya ngobrol sama kita, bahkan pas kita pilih-pilih kelompok nih, misalnya ada mata pelajaran yang kita harus ada kelompok, tapi orang-orang menghindar dari dia biar nggak sekelompok sama dia gitu. Dia kadang ada yang kayak begitu. Terus mungkin mudah-mudahan masih ada orang yang peduli terhadap orang yang bercerita tersebut. Kita nggak apa-apa, kita rangkul aja dia supaya kita nggak tahu ya, mungkin di saat di kelas dia biasa aja, tapi di luar mungkin dia bisa negatif thinking atau mikir kemana-mana, kan itu kasihan juga ya sama dia. Kita sebagai teman kelasnya sendiri mungkin bisa dibantu juga buat dirangkul lagi, diajak ngobrol lagi. Kadang ada dulu juga pas saya SMA itu pengalaman, di saat kita terlalu mengabaikan dia, justru itu bisa berdampak juga terhadap kelas kita. Mungkin bisa dirangkul lagi pas saat itu juga, saat kita udah kenal sama orang tersebut. Sebenarnya orangnya tuh, jadi ya di saat kita udah dekat, udah kenal, dia nggak sependiam yang kita kira ternyata. Jadi dirangkul aja sih, belum separah itu kan judulnya. Tapi itu kan nih kejadian waktu oh tapi terlalu bisa sampai sekarang. Pernah bisa oh bisa di toilet, oh pas SD? Iya, lebih dari itu. Nah itu kan masih ada bekas pemerintahan kayak buat beberapa orang tuh kayak begitu tuh. Itu misalnya cara dia mengalami trauma gimana sih? Kalau menjalani trauma mungkin bisa orang itu menunjukkan ya. Ini posisinya dari diri sendiri atau kita sebagai teman sendiri. Kalau untuk diri sendiri mungkin ya, kalau kita pernah mengalami bully, bisa saja yang tadi saya sebutkan gitu, kita nggak apa-apa menghindari orang tersebut. Bisa diganggu, udah anggap umum. Kita harus lebih bisa meningkatkan percaya diri kita. Kita nggak usah merasa takut sama dia, kita lebih mudah dari dia. Kita nggak usah merasa kayak gitu. Kita percaya diri aja. Mungkin bisa juga kayak podcast yang positif buat bisa meningkatkan percaya diri. Terus yang lalu biarlah berlalu, itu okay. Kita dulu memang pernah dibully, tapi sekarang kita udah harus bisa meningkatkan percaya diri kita agar kita tidak dibully lagi. Jadi harus bisa meningkatkan percaya diri. Mungkin teman juga bisa. Kadang ada beberapa orang yang kita menjadi teman yang nyaman saja dengan kita ya, dan semuanya kita buka. Jadi seperti itu sih, memilih lingkungan yang lebih baik, kayak misalnya orang-orang yang sering sabar bisa teman, bisa oke belum aja. Tapi kalau misalnya kita udah merasa nggak nyaman dalam lingkungan tersebut atau lingkaran pertemanan tersebut, kita udah mulai kayak dibully gitu, lebih baik hindarin aja. Jadi kalian pernah dibully di waktu SD? Iya, itu kan. Kalian sekarang nggak bully kan, tapi nggak dendam kan? Boleh ya. Jadi kalian di sini asis ya. Pembinanya Ibu Kesi. Ibu Kesi ini dulu guru aku, iya wali kelas aku. Guru yang paling ditakutin semua murid. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih ya. Jadi pengalaman dari yang dia. Tapi Ibu
banget. Dia walaupun agak galak tapi sebenarnya hatinya lembut. Itu demi kebaikan kita gitu. Jadi pegang. Jadi Bes ini guru wali kelas aku dulu waktu SMK. Tapi aku baru tahu ternyata di sini udah ada gedung yang kedua. Waktu dulu masih ada satu doang. Berarti udah ada kemajuan di sekolah aku dulu. Udah maju. Karena kalian udah berani maju dan berani ngejelasin apa namanya masa lalu kalian yang mungkin kurang berkenan, semoga itu dijadiin pelajaran buat kalian. Semoga kalian kedepannya tetap semangat, gak perlu dengerin omongan orang yang gak baik buat kita. Tetap berperilaku baik walaupun dijahatin sama orang ya. Aku ada hadiah coklat tadi buat kalian. Soalnya kalian manis-manis banget. Kita. Sini. Oke, kesannya itu secara tidak langsung memberikan suatu pembelajaran bagi siswa-siswi yang tadi hadir. Apa itu kerugian atau dampaknya bagi korban bullying, ya, terutama memberikan suatu pembelajaran kalau pelaku bullying itu sangat merugikan si korban. Tetapi bagi yang tidak jadi korban atau bagi yang tidak menjadi si pelaku, menjadikan suatu masukan atau motivasi bagi mereka untuk melindungi, menghindari kepada si korban bullying. Jadi saling membantu, ibaratnya di sini dalam sila Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi di sekolahan ini alhamdulillah tidak ada itu namanya bullying, karena saya paling benci yang namanya bullying antar sesama teman. Pasti yang maju duluan itu saya. Dan alhamdulillah yang menjadi pelaku bullying itu lekas sadar dan takut melakukan hal itu. Karena di sini saya terapkan kedisiplinan serta rasa saling menghormati, menghargai sesama teman. Oke, terima kasih untuk pesan dan kesannya. Sama-sama. Alhamdulillah di SMK Jakarta Timur 1 ini nggak ada ya perilaku seperti itu. Terima kasih juga Ibu untuk waktunya. Sama-sama. Untuk ini Bu, kita kan udah menyampaikan ya terhadap adik-adik kita. Maaf juga mengganggu waktu Ibu. Gimana sih Bu setelah melihat kita presentasi di sekolah ini untuk tugas akhir kita KKN di sini Bu? Ini dianggap aja sama saja dengan presentasi setiap siswa ya, karena betul. Kebetulan di P5 itu ada pelajaran bullying di kelas 11 ya, dan saya termasuk yang mengisi materi tersebut kebetulan di kelas 11 ya pas. Jadi yang tadi maju kebetulan memang kelasnya kelas saya, sesuai banget gitu. Jadi tadi yang mempraktekkan atau yang memberikan suatu presentasi tentang bullying itu secara tidak langsung ya bagus. Kakak-kakak mahasiswanya itu ibaratnya sudah menguasai materi apa itu bullying, dampaknya bagi pelaku dan si korban,
bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara untuk menghindarinya tentang bullying tersebut. Dan memang di sini menerapkan anti bullying. Kan tadi sebelum masuk ngeliat ya, ada banner tulisannya seperti itu kan, anti bullying. Ya, karena memang kita menerapkan ke siswanya anti. Jadi secara tidak langsung waktu kata mahasiswanya presentasi, mereka sudah tahu apa itu bullying, dampak, karena sering diterapkan dan sering diarahin juga ya setiap harinya diingatkan. Jadi secara tidak langsung kata mahasiswanya sudah tepat presentasi di TKJ, khususnya SMK Jakarta Timur 1. Alhamdulillah ya, presentasi kita lancar ya teman-teman. Terima kasih untuk Ibu kesediaan waktunya dan tempatnya. Semoga kita semua selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak baik dan stop bullying. Pertama-tama kakaknya makasih udah datang ke sini, terus juga udah ngasih materi ke kita. Itu tentunya membantu kita banget, terutama di lingkungan kita yang kayak gini. Terus kakaknya tuh bisa ngasih kita tuh gimana sih cara mengatasinya. Terus bisa jadi setelah kita tahu nih cara-caranya kayak gini, kita bisa jadi pelopor, misalnya jadi penggerak yang bisa bantu anak-anak yang udah kena bullying. Insya Allah kedepannya akan kayak gitu. Pokoknya kakak-kakaknya memberikan kita inspirasi yang banyak. Terus juga materi yang tadi disampaikan tuh benar-benar bermanfaat banget. Berarti sedikit banyaknya bisa dapat tips untuk menangani bullying. Dari saya sendiri terus maju dan jangan berhenti pada apa yang kita capai. Siap, terima kasih. Buat kakaknya semangat, terus kuliahnya semoga nanti selesai kuliah bisa dapat hasil yang Oke, terima kasih. Amin. Tetap semangat kuliahnya dan terus maju untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih.